cerita, coba buka saja kitab Kejadian, tidak usah dibaca. Kitab Kejadian pasal 1 sampai pasalnya yang kedua, ayat pasal kedua sampai ayat yang ke-7. Pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-7. Sudah lihat semua? Hari ini perhatikan baik-baik, buka kitabnya dan pasang telinga untuk mendengar. Nah, di situ bercerita tentang apa? Bercerita tentang awal mula penciptaan. Awal mula apa? Awal mula penciptaan. Nah, saya akan bercerita. Pada mulanya Allah menciptakan sebelum Allah menciptakan bumi itu masih kosong dan gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi yang ada di bumi itu adalah kosong dan hanya ada ya. Nah, kemudian pada hari pertama Allah menciptakan terang. Allah menciptakan terang dan terang itu jadi. Nah, sehingga kelihatan yang gelap dan kelihatan yang terang. Terang itu dinamai siang dan gelap itu dinamai malam. Itulah penciptaan hari pertama. Kemudian hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, memisahkan air dan langit. Cakrawala itu adalah langit. Nah, itulah yang diciptakan Allah pada hari yang kedua. Nah, Allah menciptakan cakrawala, dipisahkannya air dan langit sehingga cakrawala terjadi. Jadi langit ini yang di atas adalah ciptaan Tuhan pada hari yang kedua. Pada hari yang kedua. Nah, pada hari yang ketiga Allah menciptakan apa? Nah, Allah menciptakan laut. Apa itu laut? Nah, laut itu adalah tempat perkumpulan air, sekumpulan air di situ. Nah, diciptakan Allah laut, dipisahkan daratan dan menciptakan laut sehingga terpisah yang kering dan jadi laut itu. Setelah Allah menciptakan laut, Allah juga menciptakan tunas-tunas, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan buah-buahan. Pohon-pohonan yang berbuah, menghasilkan buah. Apa itu pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang berbuah? Baik itu manggis, jambu, jeruk, dan semua tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah itu adalah ciptaan Tuhan pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang keempat, apa yang diciptakan Allah pada hari yang keempat? Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda menyerah. Benda-benda menyerah supaya kau ini siang kau ini malam. Benda-benda menyerah yang diciptakan Allah melayani yang menguasai siang, yaitu matahari yang besar yang ada di langit. Kalau siangnya, siang bolong itu ada matahari di atas yang besar. Itulah yang diciptakan Allah. Kemudian yang menguasai malam. Yang menguasai malam adalah bulan. Coba kalau malam, kalau ada muncul lihat di situ yang terang bunda, itu namanya bulan. Itulah yang diciptakan Allah. Selain daripada matahari dan bulan, Allah juga menciptakan bintang-bintang. Ya? Itulah yang diciptakan Allah pada hari yang keempat. Coba mendengarkan baik apa selingannya. Nanti kakak tanya, siapa yang jawab berarti itu yang mendengar. Itu pada hari yang keberapa? Keempat. Pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda terang. Kemudian pada hari yang kelima Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, segala jenis makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air, baik itu ikan mas, mujair, belut dan sebagainya. Semua jenis makhluk hidup yang ada di dalam air,
ikan paus, ikan besar, pokoknya semua yang ada di dalam air, itulah yang diciptakan Allah pada hari yang kelima. Burung-burung di udara itu semua ciptaan Tuhan. Nah, lanjut pada hari yang keenam, Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup, binatang melata dan segala jenis ternak, kerbau, ular, babi, sapi, ayam, itu adalah ciptaan Tuhan pada hari yang keenam. Lanjut, setelah Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup dan segala jenis ternak, Allah juga menciptakan siapa kita? Nah, itu adalah penciptaan terakhir. Allah menciptakan manusia dari debutan. Allah menciptakan manusia dari debutan, menghembuskan napas ke dalam kehidupannya. Kemudian Ia memberkati manusia dan berfirman kepadanya, beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, lanjut pada hari yang ketujuh setelah 6 hari lamanya Allah menciptakan, pada hari yang ketujuh apa yang dilakukan oleh Allah? Pada hari yang ketujuh, coba perhatikan. Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Ia memuluskan dan memberkati hari ketujuh. Nah, Ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dilakukan selama 6 hari. Ia melakukan banyak penciptaan, dan pada hari ketujuh Ia berhenti dan memberkati hari ketujuh. Itulah sebabnya hari ketujuh disebut hari yang kudus, hari perhentian, di mana Allah berhenti dari segala pekerjaan yang memuluskan hari itu. Dan itulah sebabnya kita selalu umat manusia setiap hari Minggu hari yang ketujuh datang beribadah berbakti memuluskan hari Sabat itu. Nah, dari cerita ini apa yang boleh kita pelajari dari cerita atau ciptaan ini? Nah, dari cerita penciptaan Allah ini memberikan kita kesadaran kepada anak-anak untuk bagaimana kita sadar untuk terus bersyukur, mensyukuri akan segala ciptaan, akan segala apa yang telah dilakukan Allah, apa yang telah diciptakan Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Siapa tahu? Bagaimana cara kita bersyukur? Cara bersyukur adalah menjaga diri, ya, menjaga diri. Bagaimana kita suci, ya. Jadi ini yang laki-laki kalau besar nanti jangan mencari narkoba, jangan pasang tato, karena ini adalah tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah cara bersyukur. Nah, kemudian lanjut cara yang bersyukur adalah bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga segala tanaman, makhluk hidup yang telah diciptakan Allah itu. Nah, mulai dari tanaman itu, tanaman mama di rumah. Siapa yang suka merusak tanamannya dari mama di rumah? Nah, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh kita merusak tanaman orang tua di rumah, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Kita dituntut untuk bersyukur, mensyukuri akan segala kebaikan penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kemudian cara bersyukur yang lain, cara kita untuk bersyukur adalah bagaimana kita menjaga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau kita ditemu di jalan, kalau kita pulang sekolah ketemu ayamnya teman jalan langsung dilempar batu, ayamnya mati. Nah, itu tidak bersyukur. Itu tidak boleh dilakukan karena itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tidak boleh membenci sesama, tidak boleh pukul sesama, karena kita ini adalah sesama ciptaan Tuhan. Kemudian lanjut dikatakan pada saat manusia
manusia diciptakan, coba perhatikan di sini, fokus pasang telinganya. Nah, pada saat manusia diciptakan, Allah berfirman kepada manusia itu, beranak cucu, bertambah banyak, taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kita dituntut untuk taklukkan bumi dan berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kita dituntut menaklukkan bumi, artinya kita dituntut untuk bagaimana kita mengusahakan bumi, bagaimana kita mengelola bumi. Berarti kita dituntut untuk rajin, untuk bekerja, rajin mengelola segala apa yang telah diberikan bumi diciptakan. Jangan hanya suka tidur di rumah, bangun, nonton, makan, malas-malasan, tidak mau disuruh orang tua kasih makan ternak, kasih makan ayam babi. Nah, Allah berfirman kepada kita, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan segala jenis makhluk hidup. Berarti kita dituntut untuk memelihara ternak-ternak, memelihara tanaman, dan segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau ada kakak-kakaknya atau bapaknya, mamanya malas-malas di rumah, jangan malas-malas, karena Allah tidak menginginkan kita untuk malas-malas. Kemudian lanjut dikatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa yang dimaksud? Coba fokus ke sini. Segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sesuai dengan hak. Karena kita diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah, berarti Allah itu baik, Allah itu tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat, yang ada itu adalah kebaikan yang dilakukan, maka kita juga dituntut untuk mencontohi Allah. Apa yang dilakukan Allah harus kita juga lakukan. Karena Allah baik, kita juga harus baik. Tidak boleh nakal, tidak boleh pukul-pukul teman, ya. Dan Allah juga baik. Nah, kemudian lanjut dikatakan pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaan. Berarti kita dituntut bagaimana pada hari ketujuh kita berhenti dari segala pekerjaan. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu adalah hari di mana kita melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita. Tapi hari ketujuh itu dikhususkan hari Minggu, ya. Jadi bagi ada sekolah Minggu, kalau hari Minggu jangan hanya tinggal di rumah, tidur, nonton saja, harus datang di gereja untuk menguruskan hari Minggu itu. Harus datang memuji-muji Tuhan, harus datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Karena kita dituntut untuk menguruskan hari Minggu. Jadi kalau ada orang tuanya yang pada hari Minggu bekerja, tidak mau datang di gereja, tanya sama mereka, bahwa pada hari ketujuh tidak boleh bekerja. Bapak tidak boleh bekerja, mama tidak boleh bekerja, kak. Karena hari ketujuh itu dituntut untuk kita selaku umatnya dituntut untuk menguruskan hari Sabat itu. Nah, cara menguruskannya adalah datang di gereja, berbakti, berdoa, dan beribadah. Mengerti? Oke, jadi demikianlah cerita kita. Firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Kiranya firman ini terus tinggal di dalam hati kita, mampu kita lakukan. Jadi kalau kita kurang lagi itu pastinya kita cerita, ya. Bagaimana caranya kita bersyukur, bagaimana caranya kita mensyukuri ciptaan Tuhan, berhenti pada hari ke-7 dan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan.